Perkenalkan, nama saya Jessica Kezia. Saya dari mahasiswa Blender semester 7 akan mempresentasikan aktivitas kerja profesi mengenai transaksi digital parkir pada PT Inovasi Parking Mandiri, area Grand Sleepy Tower, Jakarta Barat. Baik, untuk bab 1 di latar belakang, dalam dunia perkuliahan tentunya mahasiswa diwajibkan dan diharuskan melakukan kerja profesi atau KKN atau biasanya disebut magang. Pada hal ini, praktikan mendapat kesempatan untuk mengetahui dunia kerja yang nyata pada divisi parking bagian control room officer serta dapat menambah wawasan pada industri jasa pada PT Inovasi Parking Mandiri. Maksud dan tujuan kerja profesi yaitu membantu mahasiswa merasakan secara langsung mengenai dunia kerja, serta mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengatasi sebuah masalah. Tempat kerja profesi, praktikan melaksanakan kerja profesi pada PT Inovasi Parking Mandiri yang bergerak pada industri jasa parkiran yang sudah menggunakan sistem digitalisasi yang sudah modern pada salah satu area Grand Sleepy Tower, Jakarta Barat. Untuk bab 2, sejarah perusahaan, pada tahun 2020, 27 Februari 2020, PT Center Park telah mengakuisisi perusahaan pengelola parkir asal Denmark, IS Parking. Aksi tersebut melalui perjanjian pembelian saham 100% dengan PT ISS Parking Management. Pada Juli 2020, perusahaan ini melakukan rebranding menjadi Inovasi Parking Mandiri atau IPM. Pada tahun 2021, PT Inovasi Parking Mandiri sudah menggunakan sistem digitalisasi semi-manless yaitu TITO atau Tap In dan Tap Out. Untuk tahun 2024 dan untuk jangka kedepannya, perusahaan Inovasi Parking Mandiri berusaha mengembangkan strategi untuk memperluas area parkir dengan memanfaatkan digitalisasi. Untuk visi misi perusahaan, visinya menjadi operator parkir dengan sistem digital terbaik di Indonesia. Misinya, 1. To be number one in people atau merekrut, melatih, dan mengembangkan SDM sebagai aset utama perusahaan. Misi kedua, to be number one in teknologi, yang artinya memodifikasi teknologi yang terkini dan tepat guna sebagai pendamping sumber daya manusia. Misi ketiga, to be number one in, yang artinya membangun infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, kegiatan umum perusahaan terdapat 5, yaitu pengelolaan lahan parkir, penyediaan layanan pelanggan, ketiga, pemantauan dan pengaturan kapasitas, keempat, administrasi dan pembayaran, kelima, pengembangan strategi. Untuk struktur organisasi, terdapat CEO, Direktur Utama, terdapat Direktur Keuangan, Direktur Operasional, dan Deputi COO. Pada Direktur Operasional terdapat 3 jabatan, GM, AM, dan AM Regional. Pada jabatan Area Manager itu terdapat 3, Supervisor, Team Leader, Administrasi, dan di bawahnya terdapat CRO dan Attendant. Selanjutnya, pada bab 3 terdapat bidang kerja profesi. Pada kesempatan ini, praktikan diposisikan pada divisi parking bagian control room officer yang memiliki fungsi dan tugas untuk menjalankan operasional yang menggunakan sistem TITO atau self-cashier di lapangan. Pelaksanaan kerja profesi dilaksanakan pada tanggal 1 Februari sampai 30 April. Kendala yang dihadapi pada saat melakukan transaksi manual lost tiket, praktikan harus melakukan pengecekan manual tiket hilang berdasarkan jam masuk, dan untuk melakukan pengecekan, IT harus melakukan approve pada sistem internal parking. Hal ini akan memakan waktu yang cukup lama untuk satu kali transaksi. Cara mengatasi kendala tersebut, praktikan melakukan koordinasi dengan tim IT. Selanjutnya, pembelajaran yang diperoleh dari kerja profesi yaitu 1. Praktikan dapat belajar bersosialisasi dan beradaptasi dengan baik di lingkungan yang baru. Kedua, praktikan dapat menjadi teliti dalam bekerja. Ketiga, praktikan dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi dengan cara penyelesaian masalah dalam menjalankan segala tugas pekerjaan. Keempat, praktikan mendapatkan sebuah ilmu yang baru, di mana praktikan dapat belajar menggunakan sistem internal digital dalam dunia parkiran. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan kerja profesi. Berikut ada beberapa dokumentasi yang praktikan lakukan, yaitu praktikan saat melakukan kerja profesi dan dokumentasi dengan HRD dan pembimbing kerja. Untuk bab 4, terdapat kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, poin pertama, pada saat melakukan kerja profesi,
Praktikan menjadi mengetahui banyak hal mengenai bagaimana proses transaksi pada pembayaran digital. Kedua, melakukan koordinasi merupakan hal yang penting untuk memastikan operasional di lapangan tidak ada kendala ataupun masalah kehilangan di area parkir. Untuk poin ketiga, praktikan juga mendapat arahan tentang budaya kerja organisasi dalam bekerja. Setiap perusahaan berbeda. Untuk saran, bagi perusahaan PT Inovasi Parkir Mandiri, perusahaan sebaiknya memberikan tanggung jawab kerja sesuai dengan kapasitas dan kemampuan karyawannya. Bagi calon praktikan, sebaiknya calon praktikan mencari tempat kerja pada jauh-jauh hari agar calon praktikan dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk melakukan proses penerimaan kerja profesi. Bagi Universitas Pembangunan Jaya, sebaiknya untuk pembekalan mengenai kerja profesi dapat dilakukan pada semester sebelumnya agar calon praktikan memiliki persiapan yang cukup matang. Baik, sekian dari presentasi yang saya lakukan. Terima kasih.